Dan juga dia udah bersuami. Jadi aman. Lo justru berselingkuh kan ketika sudah bersuami atau beristri dong. Waduh. Apalagi kalau setiap pacar nomornya ganti. Ya, bahaya. Itu pengalaman siapa ya? Anjay. Ada. Aku Andika Dide. Dan aku Rizal Rahmana. Yes, malam hari ini kita record pas malam banget ya. Dan kayaknya ngebahas soal sudut pandang cowok lebih asik. Iya. Iya kan? Karena kita biasanya kalau ngobrol cowok kan lebih enak malam. Enggak juga sih. Agak serem ya. Tolong. Enggak. Iya, jadi aku nemuin artikel jadi tentang tempat-tempat yang memungkinkan seseorang itu bisa berselingkuh. Jadi meningkatkan resiko berselingkuh. Iya, lebih meningkatkan hasrat selingkuh kan. Oh iya. Ya kan? Bukan hasrat yang lain ya. Yang pertama adalah tempat kerja. Oke. Tempat kerja. Jadi kalau di tempat kerja kan katanya kita ketemu banyak orang baru gitu kan. Terus intensitas ketika ketemu sama orang ini bahkan lebih sering daripada pasangan orang-orang kita yang sendiri. ada di rumah, ya kan? Dan itu meningkatkan resiko buat selingkuh. Setuju nggak? Antara setuju dan nggak setuju. Kenapa? Iya, kalau setujunya itu aku karena kita kan biasanya itu kalau bahasa Jawa apa namanya ya? Apa? Lebih sering ketemu nanti lama-lama bisa jatuh cinta. Ngerasa suntolojo. Witing tresno jalaran saka kulino. Nah, bener. Iya. Apa tuku ya? Iya wis lah. Gitu. Iya benar. Witing tresno jalaran saka kulino ya. Jadi karena kita sering bertemu, jadi lama-lama jadi kebiasaan. Dan itu perasaan pun nanti lama-lama juga seperti itu. Enggak setujunya itu kalau gimana kita bisa kontrol antara kita dan juga pasangan. Contoh mungkin di waktu istirahat kita nyalain waktu buat ketemu, terus nyalain waktu buat ngobrol lah minimal sama pasangan. Itu kan bisa. Menjaga juga. Iya bisa sih. Tempat kerja bisa mengurangi di perselingkuhannya itu. Ya, atau bisa juga saking pintarnya jam istirahat sama pasangan, jam kerja sama dia. Sama aja dong. Iya. Oh ya, pengalaman ya? Belum. Kan saya pengangguran. Oh iya. Kenapa saya pengangguran? Karena saya malas kerja takut selingkuh. Iya. Itu bukan alasan dong. Alasannya dia malas aja emang. Tapi kan tempat kerja lu di mana-mana. Iya kan nggak pernah intens sama seseorang. Iya, benar. Ya sebenarnya karena belum ada kerjaan yang enak aja. Iya, jadi nyari ya. Job seeker. Jadi kalau aku sendiri lebih bisa menjaga keduanya. Karena di ruanganku sementara. Iya. Selamanya dong dulu. Ya kan kita nggak tahu. Iya, jangan. Karena di ruanganku itu cowok semua. Satu-satunya yang cewek cuma kepala. Dan juga dia udah bersuami. Jadi aman. Lo justru berselingkuh kan ketika sudah bersuami atau beristri dong. Waduh. Ya aku nggak mungkin dong sama yang lebih tua dong. Lo siapa tahu kepepet. Mas Rizal pengen HP baru. Ditawarin, ayo temenin tante semalam gitu. Tahun depan bakal rilis iPhone 12. Enggak, aku lagi ngincar Black Shark. Mungkin tahun depan keluar Black Shark 4 gitu. Aku jadi berubah pikiran ya kan. Gila. Tapi bisa ya menurut. Iya bisa banget emang. Bisa. Karena ya sering ketemu jadi sering banyak ngobrol gitu ya kan. Iya, banyak ngobrol, banyak berinteraksi. Itu kan menjadi salah satu faktor juga. Apalagi kalau kamu sering lihat film di Indonesia. Itu kan sering banget tuh bikin sinetron yang temanya orang kerja udah punya istri. Di kantor ada yang lebih cantik, akhirnya selingkuh. Iya kan? Langsung des. Ku menangis. Aduh, rusak kita. Iya kebetulan TV itu dari siang sampai malam begitu terus. Lagunya itu mulu. Aduh. Dan saya tahu judul-judulnya. Asik sih itu. Sekali-sekali nonton lah, lumayan buat ya. Kalau ada waktu lah ya. Oke, next tempat berikutnya.
biasanya ya ada di tempat nge-gym. Iya, tempat olahraga. Iya, tempat olahraga lah. Karena kayak sekarang juga kayaknya banyak orang yang jenuh sama kerjaan, terus tempat olahraga itu kayak jadi tempat buat refreshing dia juga. Refreshing ya. Iya kan? Salah satunya refreshing buat badan, yang kedua cuci mata. Betul sekali. Langsung setuju, pengalaman pribadi. Enggak juga. Iya, karena kita gak pernah nge-gym ya. Iya. Gak punya modal buat nge-gym. Kelihatan dari badan. Iya kan? Kurus, kering. Iya. Sebenarnya ini juga mungkin sering terjadi kayak di mungkin daerah-daerah kota besar gitu juga ya. Karena kan keperluan buat olahraga juga lebih banyak. Udah lebih banyak di tempat gymnya. gym gitu kan. Kayaknya kalau olahraga ke luar ruangan juga paling Sabtu Minggu doang lah. Iya, ya weekend kan? itu Bener, yang pas sunmore gitu ya. Kalau nge-gym kan bisa kapanpun dan mungkin nggak perlu waktu yang lama juga. Iya, yang jelas pertama nggak kepanasan. Kedua tempatnya bersih. Benar. Dan yang ketiga ini faktor utamanya. Ceweknya seksi-seksi biasanya. Iya. Cowoknya juga sih. Iya sih. Pakai singlet semua ya kan. Iya. Cowok nggak cewek. Celananya ketat kan. Iya. Kayak dilaminating gitu. Iya. Di press. Itunya kan ngebentuk ya. Iya. Kakinya, perutnya. Gitu Iya. Oke. Aku jadi kepikiran kemana-mana. Bentuk semuanya gitu. Dan itu juga kayaknya jadi salah satu kenapa selingkuh jadi resikonya meningkat ketika di tempat olahraga atau gym ya. Khususnya di gym sih kalau aku sih. Iya. Otomatis kan kalau yang ke gym itu nggak cowok nggak cewek itu mesti pengen cari tubuh yang bagus. Enggak juga sih. Enggak, itu faktor pertamanya. Kadang cari pasangan juga. Yang sesama. Iya, makanya wah gile lu. Waduh. Oke, ya. Gimana. Jadi blank kan bentar. Ya. Jadi yang pertama kan emang karena dia ingin cari tubuh yang bagus. Terus yang kedua dia akan cari pasangan yang tubuhnya juga sama. Iya, ada ketertarikan. Iya, benar. Jadi otomatis di situ bertemu dengan orang yang punya satu hobi, satu kesamaan, otomatis dia nanti akan terjalin hubungan yang itulah ya. Apalagi gimana sih udah keringetan bareng, ya kan? Iya. Olahraga bareng, ngabisin waktu bareng, gitu kan. Kurang apa lagi? Kurang berkeringat bareng. Nah itu dia, bikin keringat barengnya itu. Iya. Beresiko sekali ya. Jadi buat kamu yang punya pasangan suka nge-gym, iya diawasi ya. Iya, siapa tahu dia punya pasangan yang sejenis. Iya. Enggak. Yang satunya buat kedok doang gitu. Sejenis manusia. Iya sih, yang sejenis manusia. Sejenis. Yang tempat berikutnya ini mungkin yang banyak banget terjadi gitu ya, sampai masuk ke berita-berita bahkan. Iya benar. Apalagi sekarang ya. Jadi sosial media ini adalah tempat yang menurutku paling gampang diakses. Iya. Kan? Paling ampuh. Terus gampang diakses. Semua orang bisa buka dimanapun, kapanpun, siapapun. Benar. Dan kayaknya juga lebih gampang gitu ya buat modus-modusin, buat bohong-bohongin orang gitu kan. Karena kan kita nggak ketemu langsung. Jadi gampang banget buat resiko selingkuhnya di sini. Apalagi kayak misalkan yang udah bersuami atau beristri gitu kan, habis reunian. Oh, lihat yang si tadinya ini segitu. Wah, terus tiba-tiba di sosial media ada yang follow gitu kan, atau mungkin ke DM. Nah, biasanya begitu tuh. Salah satu tindakan awal. Benar. Tindakan awal. Iya. Modus awalnya. Itu bahaya juga sih. Sosial media ya. Iya. Tapi terkadang juga orang-orang banyak yang menyikapi berlebihan sih ya soal hubungan di sosial media. Ada yang baru kenal langsung diajak ketemuan di sini mau iya. Gitu kan? Terus dia baper gitu. Benar. Padahal kita nggak tahu nih manusia sebenarnya kayak apa. Ya kan? Benar banget. Apalagi kalau di sosial media, pertama kita nggak tahu gimana aslinya dia. Yang kedua dia bisa pakai foto orang lain yang kadang lebih ganteng, lebih cantik, ya kan, lebih perfect gampangnya gitu. Tapi kita nggak kenal sifat dia. Benar. Jadi itu keterbatasan dari si sosial media ini. Iya. Walaupun ada juga pasangan-pasangan yang berawal dari situ sih. Iya banyak. Tapi sih. Kayaknya 1 juta. Yang sampai benar-benar sukses ya. Iya, dikit banget sih. Jadi ya lebih berhati-hati lah. Apalagi kalau
punya pasangan yang kayaknya tiap hari cuma ngeliatin sosial Sosmed, media gitu tuh bahaya. Apalagi yang Facebooknya habis in langsung out lagi kalau ada pasangan. Atau mungkin passwordnya gonta-ganti. Iya, wah itu perlu dicurigai. Terus ada nama cowok tapi panggilannya beb. Nah itu perlu dicurigai juga. Mengerikan. Apalagi kalau setiap pacar nomornya ganti. Ya, itu pengalaman siapa ya? Anjay. Ada lah. Gak disebutin namanya sih, cuma inisialnya R ada di sini. Iya. Langsung sebutin aja namanya Rizal gitu. Bangga nih teman. Ya, tapi kayaknya emang 3 tempat itu jadi tempat yang paling beresiko sih. Kalau tuh ya kayaknya emang 3 tempat ini sih. Ada lagi nggak? Oh kalau yang jelas hotel bos. Wah, enggak juga sih. Hotel kebanyakan cuma semalam udah. Iya, tapi kan dia udah masuk ke selingkuh juga dong. Enggak, itu kan cuma jajan doang, enggak apa-apa. Fast food. Kalau di truk itu ada quote. Apaan? Ingat rasanya, lupa namanya. Itu yang di hotel itu. Iya, sopir truk biasanya jajan. Kalau menurutku ya, kadang bukan cuma tempat sih, ya mungkin tempat salah satu lah yang bisa meningkatkan resiko buat selingkuh. Tapi di sisi lain, kadang kebetulan aja nih ketika niat bosen atau pengen selingkuh, ketemu juga sama orang yang begitu. Yang satu frekuensi kemarin gitu ya. Jadi lah. Biasanya emang bisa sekebetulan itu sih. Emang yang di atas tuh udah ngasih jalan. Wah, luar biasa. Aduh, tuh men bijak. Well, makasih udah dengerin, dan aku Andika Dede pamit. Dan aku Rizal Rahmana pamit, dan sampai jumpa. See ya.